Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanu minal firqati ar-rabi'ah sanukil lakuna anil hadara al-islamiyah fi ahdi khulafa'ir rasyidin. Ismi Alfiriski Putri Lutfiani wa ma'a sadiqati Ani Latifatul Arifah. Al-awwal Anil Abi Bakrin, sajaratul a'ilah wa mumayyizah. Yaitu tentang nasab dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr al-Qurashi at-Tayyimi. Nah, garis keturunannya bertemu dengan Nabi yaitu pada Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, sedangkan nama ibu Abu Bakar As-Siddiq yaitu Ummul Khair Salma binti Sekhar bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang Abu Bakar dari segi karakteristik fisik dan moralnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha sebagai putri dari Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang berbadan putih, mulus, kurus, matanya hitam tajam dan memiliki dahi yang lebar. Nah, selanjutnya yaitu dari segi moral Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini adalah orang yang berwawasan luas, pemberani, dia juga memiliki gagasan-gagasan yang cemerlang, sangat bertoleran, sabar, rendah hati, dan Abu Bakar ini adalah laki-laki pertama yang masuk Islam terlebih dahulu. Nah, setelah kita menjelaskan tentang karakter dari fisik dan moralnya Abu Bakar As-Siddiq, sekarang kita membahas tentang keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah salah satu teman Nabi pada saat di gua dan juga pada saat beliau hijrah. Nah, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq juga adalah sahabat terpenting bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Bakar As-Siddiq juga telah dijanjikan oleh Allah bahwasanya beliau akan menjadi seorang penghuni surga. Nah, Abu Bakar As-Siddiq juga adalah orang yang selalu membenarkan atau mempercayai apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan, seperti halnya peristiwa Isra Mi'raj. Intikhabul Khalifah. Qabla intikhabu Abu Bakar Khalifah, kana hunaka fi bidayati ra'yun aw iqtirah min qabla al-ansar wal muhajirin alladhina aradat kiltal majmu'ataini khilafah min bainihim, walakinna ba'da dhalika tamma rafidal iqtirah bi shiddati hatta intaha anna al-muhajirina ahaqqu fi saytarah ala hadhihi al-sultah. واتفقوا جميعا ثم تقدم عمر بن الخطاب إلى الأمام وأخذ مبايعة أبي بكر الذي كرسه جميع الحاضرين في التسقيفة. Nah, selanjutnya yaitu tentang pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi Khalifah pertama, ada dua kaum, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin, memiliki pendapat yang berbeda. Kaum Ansor memiliki pendapat bahwasanya Khalifah pertama harus berasal dari kaum Ansor, sedangkan kaum Muhajirin pun sebaliknya. Kaum Muhajirin menginginkan bahwasanya Khalifah pertama yaitu berasal dari kaum Muhajirin. Namun semua pendapat tersebut ditolak oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab maju dan mengatakan bahwasanya Abu Bakarlah yang lebih berhak menjadi Khalifah pertama atau penerus dari Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Umar bin Khattab mengatakan demikian, Abu Bakar As-Siddiq lalu maju dan berpidato yang isinya yaitu, taatilah aku selama kamu taat kepada Tuhan dan Rasulnya, dan jika kamu melakukan maksiat maka kamu tidak wajib untuk menaati atau menuruti aku. Nah, maka dari situlah terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Munjizatu fi ahdi khalifah Abu Bakar. في عهد أبي بكر الصديق واجه الكثير من المشاكل في البلاد من الجماعات المرتدة والأنبياء الكذبة ومناشكين عن الزكاة، وبناء على نتائج المداولات مع أصدقاء آخرين قرر محاربة الجماعة من خلال ما يعرف بحرب ردة، إضافة إلى الحضارة التي تطورت في عهد أبي بكر الصديق واستمرت عامين وثلاثة أشهر. في عهد أبي بكر الصديق لم تتراكم أصول بيت المال لفترة طويلة لأنها وزعت على الفور على جميع المسلمين، حتى بعد وفاة أبو بكر الصديق تم العثور على درهم واحد فقط في خزينة الدولة يتم منح جميع المسلمين نصيبا متساويا من دخيل الدولة. Nah, setelah kita membahas tentang pemilihan dari Abu Bakar As-Siddiq, sekarang kita berpindah membahas tentang prestasi-prestasi yang dilakukan Abu Bakar pada masa pemerintahannya. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi masalah-masalah yang ada pada masa pemerintahannya dalam negerinya.
Contohnya yaitu seperti adanya kelompok murtad, lalu munculnya nabi-nabi palsu dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan bahwasanya untuk memerangi kaum-kaum murtad dan juga nabi-nabi palsu dan juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, peperangan ini disebut dengan perang murtad atau perang rid'ah. Nah, setelah peperangan ini selesai, Abu Bakar melakukan ekspedisi ke arah utara, yaitu pada pasukan Romawi dan Persia, karena menurut Abu Bakar Romawi dan Persia ini keberadaannya sangat mengancam kepada umat Muslim. Nah, namun sebelum misi ini terselesaikan, Abu Bakar meninggal dunia. Abu Bakar wafat pada saat hari Senin malam. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada saat Selasa malam. Nah, lebih tepatnya Abu Bakar As-Siddiq meninggal 8 hari sebelum akhir bulan Jumada, yaitu setelah ia sakit selama 15 hari. Nah, pada masa kekhalifahannya, beliau telah menjalankan kekhalifahannya selama 2 tahun 3 bulan. Nah, beliau meninggal pada saat umur 63 tahun, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat masa Abu Bakar As-Siddiq muncullah peradaban-peradaban pada masa pemerintahannya, yaitu yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq menanamkan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. Nah, selain itu juga Abu Bakar As-Siddiq mempromosikan kesetiaan muslim dan tentara kepada pemerintahan yang memberikan dukungan untuk semua kebijakan khalifah. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan pertimbangan dan menangani setiap masalah yang muncul. Terus yang keempat, membangun pemerintahan yang terorganisir di pusat dan di daerah. Terus yaitu membangun pasukan yang disiplin dan ketat di medan perang. Yang keenam yaitu mengkompilasi Al-Quran. Terus juga menyederhanakan kebaikan orang dengan membangun mal betul dan memperbanyak zakat, belanja, rampasan, dan upeti. Nah, sehingga pada saat itu khas negara tidak terjadi penumpukan. Karena pada saat pemasukan terjadi, Abu Bakar As-Siddiq langsung membagikannya kembali kepada umat muslim. Nah, pada ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka khas negara hanya tertinggal 1 dirham saja karena seluruh pemasukan yang ada telah dibagikan kepada umat muslim kembali. Nah, karakteristik ekonomi dari pemerintahan Abu Bakar yaitu pertama, menerapkan praktek kontrak-kontrak perdagangan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang kedua, hukum diberlakukan dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, ia tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara, juga tidak memberikan spesialisasi kepada ahli badar dalam mendistribusikan kekayaan negara. Yang keempat, mengolah komoditas tambang biji yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber penerimaan negara. Terus yang kelima yaitu dia tidak mengubah kebijakan Rasulullah SAW dalam hal upeti. Karena Rasulullah melihat bahwa Abu Bakar tidak membuat ketentuan khusus mengenai jenis dan derajat jizyahnya, maka pada jizyah pada masanya bisa berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, unta, dan benda lainnya. Nah, yang keenam, penerapan asas kesetaraan dalam distribusi kekayaan negara. Terus yang ketujuh, menjamin akurasi perhitungan zakat. Jadi hasil perhitungan zakat digunakan sebagai pendapatan negara yang disimpan di kas negara dan dibagikan langsung kepada umat muslim. بعدها أن عمر bin Khattab sajaratu ailah wa mumayyizah. Nah, berikut adalah nasab dari Umar bin Khattab. Dan di situ juga jelas bahwasanya nasab dari Umar bin Khattab dan Muhammad SAW bertemu pada Ka'ab. Nah, nama belakangnya dari Umar itu adalah Al-Faruq. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya Al-Faruq itu adalah berasal dari ahli kitab. Nah, Umar masuk Islam pada usia 27 tahun dan mengikuti pertempuran Badar dan semua perang yang diikutinya. Kadang Umar bin Khattab juga dikirim sebagai seorang mata-mata untuk mencari informasi tentang musuh, dan juga terkadang beliau juga sebagai suatu komandan dalam pasukan peperangan umat Islam. Salah satunya yaitu dia pernah menjadi komandan dari tentara Turbah yang dikirim ke Agaz Hawazin. Nah, Umar meninggal pada hari ke-25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah di Belati Ainan. Abu Lu'lu'ah menusuk 3 kali dan beberapa dari mereka mengatakan 6 kali tusukan. Umar ditusuk pada bagian pusar hingga bawah perut. Dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 50 tahun. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan Umar. Umar itu juga sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Yang kedua, luasnya penyebaran Islam di era Umar, lalu kebanggaan dan kekuatan umat Islam dengan pada zamannya, terus juga kedekatan Umar dengan Nabi hingga ia selalu menemani Nabi, terus keseriusan dan kebaikan Umar dalam hal kepemilikan. Umar adalah teman yang menginspirasi
bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu, karena kegagahannya dan keberanian dari Umar bin Khattab, semua orang takut dengan Umar bin Khattab. Setan pun juga takut jika melihat atau jika berhadapan dengan Umar bin Khattab. Intikhabul Khalifah. إنما أصيب أبو بكر الصديق بالمرض كان عمر هو الذي حال مكانه كإمام الصلاة للمسلمين ولما كان المريض ولد أبو بكر مكانا خلافة لعمر بن الخطاب وكتب هذه الوصية عثمان بن عفان. بعد ذلك قرأ الوصية على كل المسلمين فاعترفوا بها وخضعوا لها وأطاعوها. إنما مات أبو بكر الصديق استبدل عمر بن الخطاب الفاروق جميع واجباته قدر الإمكان كأمير المؤمنين وهو أول من أطلق على نفسه اسم أمير المؤمنين وكان أول من أطلق عليه هذا اللقب لمغيرة بن سيعبة ويقول بعض إنها ليست المغيرة بل غيره. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan khalifah. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq sedang sakit. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang sakit, Umar bin Khattab lah yang menggantikan dari mulai menjadi pemuka doa umat Islam, terus memimpin sholat, semua apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq digantikan atau diwakili oleh Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq menulis wasiat, yang menulis Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menulis wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya isi dari wasiat itu Abu Bakar As-Siddiq menunjuk bahwasanya khalifah setelahnya, khalifah yang kedua yaitu adalah Umar bin Khattab. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, dibacakanlah wasiat tersebut dan dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab lah yang menjadi khalifah yang kedua. At-taqaddumu alladhi haqiquhu Umar bin Khattab. في عهد عمر نمت القوة الإسلامية بسرعة كبيرة. استولى الإسلام على بلاد ما بين نهرين وأجزاء من بلاد فارس من السلالة الساسانية في بلاد الفارس والاستيلاء على مصر وفلسطين وسوريا وشمال أفريقيا وأرمينيا من الإمبراطورية الرومانية. في ذلك الوقت كان هناك قوتان عظيمين wahuma biladun Faris wa Roma. Nah, selanjutnya yaitu tentang kemajuan yang dibuat oleh Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Nah, Umar bin Khattab telah berhasil merebut Mesopotamia dan sebagian Persia dari dinasti Sasan di Persia, dan beliau juga merebut Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Nah, pada saat itu ada dua kekuatan besar, yaitu Persia dan Roma. Nah, Umar bin Khattab telah menaklukkan dua kekuatan tersebut pada masa pemerintahannya. Nah, Umar juga menerapkan banyak reformasi administrasi dan kebijakan publik yang dikendalikan, termasuk membangun sistem manajemen untuk distrik yang baru ditaklukkan. Nah, dia juga memerintahkan untuk mensensus wilayah pemerintahan Islam. Nah, pada tahun 638, Umar bin Khattab memerintahkan untuk melakukan perluasan dan juga merenovasi Masjidil Haram di Makkah dan juga merenovasi Masjid Nabawi di Madinah. Nah, selain itu juga beliau mulai memproses mengkodifikasi Al-Quran. At-tanmiyatu as-siyasiyah. في زمان الخليفة عمر بن الخطاب كانت حالة السياسية للإسلام مستقرة وحققت جهود توسيع الأراضي الإسلامية نتائج الباهرة بسبب توسيع السريع للمنطقة. أنشأ عمر رضي الله عنه على فور إدارة الدولة من خلال تقليد الإدارة التي تطورت خاصة في بلاد الفارس. بدأ توسيع البث الإسلامي إلى بلاد الفارس من قبل خالد بن والد في عهد الخليفة أبو بكر ثم تابع عمر بن الخطاب. لأن العديد من المناطق كانت تحت سيطرة الإسلام فقد كانوا بحاجة فقط إلى ترتيبات إدارية. لذلك شكل الخليفة عمر بن الخطاب محكمة، حيث كانت سلطة القاضي مستقلة عن تأثير الهيئة الحكومية، وكان القاضي الذي عينه عمر ذا سمعة طيبة ونزاهة وشخصية عالية، وهم زيد بن ثابت كان القاضي في المدينة، ثم قام بنصر الأزدي قاضي في البصرة، عبادة بن شامت قاضي في فلسطين، عبد الله bin Mas'ud قاضي في الكوفة. Nah, selanjutnya kita membahas tentang perkembangan politik di era Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, situasi politik Islam dikatakan stabil dan upaya untuk
memperluas tanah Islam telah mencapai hasil yang mengesankan. Nah, karena pesatnya pemekaran wilayah tersebut, maka Umar radhiyallahu anhu segera menegakkan ketatanegaraan melalui tradisi pemerintahan yang berkembang, khususnya di Persia. Nah, perluasan penyiaran Islam ke Persia dilakukan oleh Khalid bin Walid pada era Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan pada era Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, administrasi pemerintahan diatur dalam 8 wilayah regional, yaitu Mekah, Madinah, Suriah, Pulau Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Nah, selama masa pemerintahan Umar bin Khattab, prosedur penataan struktur pemerintahan yang terdesentralisasi dimulai. Nah, di samping itu, pemerintahan diatur oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi. Nah, karena banyaknya daerah yang dikuasai Islam, maka sangat membutuhkan pengaturan administrasi. Maka dari itulah Khalifah Umar bin Khattab membentuk pengadilan di mana kewenangan hakim sebagai badan peradilan tidak tergantung pada pengaruh badan pemerintahan eksekutif. Hakim yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab ini memiliki reputasi yang baik, integritas, dan juga karakter yang tinggi. Nah, seperti Zaid bin Sabit ditunjuk sebagai hakim Madinah, dan Ka'bah bin Tirus al-Adwi ditunjuk sebagai hakim Basro, lalu Ubadah bin Samit sebagai hakim Palestina dan Abdullah bin Mas'ud sebagai hakim di Kufah. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sebuah lembaga resmi bernama Lembaga Informasi dan Bimbingan Hukum Islam mulai berkembang. Nah, periode ini juga merupakan tatanan atau badan militer. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab, Suriah, Mesir, dan Persia. Nah, karena ekspansi Islam, Umar berusaha menyelenggarakan pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian Umar mengumumkan ketatanegaraan atau struktur kekuasaan meliputi pertama khalifah yang bertempat tinggal di Madinah yang memiliki otoritas untuk pemerintah. Yang kedua yaitu wali, bertempat tinggal di provinsi yang memiliki wewenang atas seluruh gubernur. Yang ketiga, tugas utama para pejabat yaitu mulai dari khalifah, para wali dan bawahannya bertanggung jawab untuk kemajuan Islam dan negara. Selain itu, mereka adalah imam sholat 5 waktu di masjid. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu pembentukan Dewan Negara. Pembentukan Dewan Negara yaitu untuk menyederhanakan fungsi administrasi pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab membentuk Dewan Negara yaitu untuk bertugas mengatur dan menyimpan dana serta mengatur masuk dan keluarnya dana negara, termasuk mencetak mata uang negara. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembangunan ekonomi di era Khalifah Abu Bakar. Nah, karena pemekaran wilayah terjadi dengan cepat dan setelah Khalifah Umar mengangkat sistem pemerintahan ala tradisi pada pemerintahannya yang berkembang khususnya di Persia. Selama periode ini sistem pembayaran gaji dan pajak tanah mulai diatur. Nah, pengadilan juga dibuat untuk memisahkan peradilan dari eksekutif. Selain itu, Umar juga membangun departemen kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemerintahannya. Nah, selain itu juga beliau membangun kantor pekerjaan umum dan juga mendirikan House of Money di mana menghasilkan mata uang dan melakukan migrasi bertahun-tahun dan juga penghapusan zakat untuk pemberi makanan. Selanjutnya yang ke pembahasan yang terakhir yaitu pengembangan pengetahuan di era Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang memiliki pengaruh besar tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah tersebut kecuali dengan izin dari Umar dan juga memiliki jangka waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, jika ada muslimin, maksudnya umat muslim yang ingin belajar hadis harus pergi ke Madinah. Nah, ini berarti penyebaran ilmu di antara para sahabat dan tempat pendidikannya terkonsentrasi di Madinah. Nah, ketika tanah Islam berkembang melampaui jazirah Arab, nah, Umar tampaknya memikirkan pendidikan Islam di wilayah yang baru ditaklukkan ini. Nah, karena itulah Umar bin Khattab memerintahkan apabila panglima perangnya berhasil menguasai kota, hendaknya membangun masjid sebagai tempat beribadah dan juga pendidikan. Nah, mengenai masalah pendidikan ini, Khalifah Umar bin Khattab juga seorang pendidik yang memberikan pembinaan pendidikan di Madinah dan juga melaksanakan pendidikan di masjid dan pasar. Nah, selanjutnya yaitu tentang perkembangan pengetahuan di era Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, teman-teman yang memiliki pengaruh besar pada pemerintahannya yaitu tidak diperbolehkan untuk meninggalkan wilayah tanpa seizin Umar bin Khattab dan apabila diizinkan akan diberi jangka waktu tertentu untuk keluar dari wilayah pemerintahannya. Nah, oleh karena itu jika ada kaum muslim yang ingin belajar hadis maka diharuskan atau dianjurkan untuk pergi ke Madinah. Nah, ini berarti penyebaran ilmu di antara para sahabat dan tempat pendidikannya terkonsentrasi di Madinah. Ketika tanah Islam berkembang melampaui jazirah Arab, Khalifah Umar bin Nah, selanjutnya yaitu tentang pengembangan pengetahuan di era Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat yang memiliki pengaruh besar pada
pemerintahannya tidak diperbolehkan untuk keluar dari wilayah tersebut terkecuali dengan seizin sang khalifah dan untuk jangka waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, apabila ada kaum muslimin ingin mempelajari hadis, maka diharuskan untuk pergi ke Madinah. Nah, ini berarti sebagai bukti bahwasanya penyebaran ilmu di antara para sahabat dan tempat pendidikannya yaitu terkonsentrasi di Madinah. Nah, ketika tanah Islam mulai berkembang melampaui jazirah Arab, Khalifah Umar bin Khattab tampaknya memikirkan pendidikan Islam di wilayah yang baru ditaklukkan tersebut. Nah, maka dari itulah Umar bin Khattab memerintahkan panglima perangnya, apabila ia berhasil menaklukkan kota tersebut, maka hendaklah membangun masjid sebagai tempat beribadah dan juga sebagai pendidikan di dalamnya. Nah, mengenai masalah pendidikan, Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang memberikan pembinaan pendidikan di Madinah dan juga melaksanakan pendidikan di masjid dan pasar. Nah, selain itu, Umar bin Khattab juga mengangkat guru-guru di setiap wilayah taklukannya yang bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran-ajaran Islam lainnya seperti jurisprudensi kepada warga yang baru masuk Islam.